untuk acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Suwanda SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan guru dan staf SMP Negeri 4 Sabar yang saya hormati, serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Ucapan terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi, yaitu terkait dengan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, dari tampak depan terlihat sekali sangat riang ya, meskipun sudah siang hari mungkin dikarenakan masih terbawa suasana tanggal muda, jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan siang hari ini yang akan saya sampaikan tadi yang terkait dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, tentunya di lingkungan satuan pendidikan di SMP ataupun di SD di sekitar kita. Adapun pemaparan materi ini terdiri dari beberapa pemahaman atau terdiri dari beberapa materi yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Antara lain, yang pertama kita akan mencoba menggali tentang perubahan paradigma belajar. Seperti apa materinya nanti kita bahas. Kemudian yang selanjutnya tentang disiplin positif. Dilanjutkan lagi tentang motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari ke-7 materi ini yang akan kita bahas, saya yakin bahwa materi ini akan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi kita yang ingin menerapkan budaya-budaya positif di lingkungan satuan pendidikan kita. Tentunya satu kebanggaan bagi kita ketika kita memiliki lingkungan dengan budaya-budaya yang positif, lihat anak dengan karakter-karakter yang baik Kemudian pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di sini dibahas tentang perubahan paradigma, tentang makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kegiatan pemantiknya adalah sebagai penarik kita sebagai supaya kita bisa mengaitkan seperti apa sih posisi kontrol kita sebagai guru atau pemimpin pembelajaran dalam hal mengontrol siswa. Di sini ada satu kegiatan, silakan Bu, pemantik Coba kita bayangkan kita diperintahkan untuk memegang satu benda yang berharga. Kita diperintahkan untuk memegang satu benda yang berharga dan kita ditekankan untuk tetap bisa mempertahankan benda tersebut. Jadi kalau tangannya nanti dibuka, berarti benda tersebut hilang. Kemudian ada teman Anda satu lagi mengintimidasi Anda, entah dengan cara merayukan, menggelitikkan supaya kita bisa membuka tangan.
supaya benda yang berada di genggaman tangan kita itu terlepas. Ya. Nah, kegiatan ini bisa kita lakukan secara bolak-balik. Nah, kita posisi kita sebagai orang yang memegang. Setelah itu coba kita menyuruh teman kita itu untuk menggenggam, sama halnya dengan apa yang kita lakukan. Ya. Saling mempengaruhi. Nah, apa kemungkinannya? Kemungkinannya bisa jadi kita tetap mempertahankan. Atau barangkali kalau rayuannya terlalu manis, ya, rayuannya terlalu mungkin membuat kita harus membuka tangan, bisa jadi tangan kita dibuka. Ataupun sebaliknya, ya, tangan teman kita yang sedang menggenggam kita rayu, apakah bisa dibuka atau tidak? Nah, membuka dan menutup tangan ini pertanyaannya. Yang pertama, apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan? Ya. Kira-kira kita membuka tangan atau tetap mengepal saja sampai akhir? Ya. Kalau sampai akhir berarti kita berhasil memegang atau mempertahankan apa yang kita anggap benda itu berharga. Ya. Kemudian mengapa alasan Anda atau teman membuka kepala tangan kalau misalkan membuka? Alasannya apa? Pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau teman menutup kepala tangan tetap sampai dengan akhir? Kemudian alasannya apa? Dan yang ketiga pertanyaan dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang membuka atau menutup, yang memiliki kontrol itu siapa? Kalau kita sedang mengepal, kira-kira kontrolnya itu di siapa? Di kita atau teman kita? Kita, ya. Nah, berarti itu menandakan bahwa kontrol itu berada pada diri kita. Ya. Nah, kemampuan kita untuk tetap mempertahankan, tidak membuka tangan, itu menandakan adanya motivasi internal pada diri kita. Ya. Ada motivasi internal pada diri kita. Sementara teman kita yang sedang mempengaruhi kita itu adalah motivasi eksternal. Ya. Kita yang mempertahankan itu adalah motivasi internal. Apa yang menjadi alasan kita tetap mempertahankan tangan kita supaya tetap menutup? Ya. Itu adalah motivasi internal. Tentunya kita akan sekuat tenaga mempertahankan. Ya. Nah, Bapak Ibu, sama halnya dengan ketika kita juga mempengaruhi anak. Ya. Gambarannya bersama dengan ketika kita mempengaruhi anak. Ya. Anak itu memiliki keyakinan yang kuat. Dia akan mempertahankan sekuat apapun kita merayu, membujuk. Maka ketika anak itu tidak mau untuk mengikuti apa yang kita bujukan atau kita rayukan, maka selamanya tidak akan bisa kita kontrol atau kendalikan. Ya. Jadi nyambung dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dari kegiatan pemantik tadi kita memiliki ilusi, ya, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau dikenal dengan teori kontrol. Ya. Adanya miskonsepsi tentang makna kontrol. Kita terkadang memaknai kontrol terhadap peserta didik. Kita punya keyakinan, punya ilusi, khayalan, ya. Kita menganggap bahwa guru itu mengontrol murid. Misalnya kita ke kelas, kemudian anak-anak lagi ramai, kita datang, tiba-tiba anak tersebut langsung terdiam. Kemudian kita beranggapan bahwa kita sudah mengontrol siswa. Tidak, ya.
itu hanya sementara. Ya, ketika kita pergi lagi, maka yang terjadi ramai lagi. Ya. Ilusi, kita menganggap bahwa kita sudah mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang kadang-kadang ya kita sudah mengeluarkan kalimat-kalimat sakti kita sebagai seorang guru, ya, anakku gini. Ya, tetap saja kita adalah motivasi eksternal bagi mereka. Ya. Kemudian kita menganggap bahwa apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita motivasikan kepada anak itu efektif. Padahal itu masih ilusi. Ya. Kenapa? Karena sekuat apapun kita memberikan motivasi, dorongan dan lain-lain, tetap saja kita adalah motivasi eksternal yang kadang-kadang efektif dalam jangka waktu yang pendek. Ya, dalam jangka waktu yang panjang mereka bisa lupa lagi. Ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah misalnya, ya. Sehingga anak merasa dirinya itu betul-betul bersalah. Itu yang terjadi, malah anak itu merasa terpuruk dengan rasa bersalahnya. Dan hal tersebut kalau misalkan terus-menerus juga akan mempengaruhi psikologis dari siswa itu sendiri. Memang kelihatannya ya, ilusi bagi mata kita, ya. Dilihat anak tersebut sudah merasa jerah, merasa takut dan lain-lain. Ya. Tapi ingat, efek atau dampak di belakang itu, ya, apa yang terjadi? Ya. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa itu adalah kita. Kemudian yang dipaksa itu adalah anak-anak, ya, siswa kita, murid kita. Apa yang menjadi kehendak kita supaya bisa disiplin, ya, kita terapkan kepada anak. Aturan-aturan yang sedemikian banyak, harus pakaiannya seperti ini. Kemudian ruang kelasnya harus rapi dan bersih. Kemudian bla bla bla, masih banyak lagi, ya. Kita menekan kepada anak. Ilusi bahwa kita ini sebagai orang dewasa, ya. Kemudian bisa dengan seenaknya menekan terhadap anak atau peserta didik kita, ya. Nah, idealnya yang bagaimana, ya? Kita mengubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Di sini menurut Stephen R. Covey, ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, ya. Itu akan mengubah sikap perilaku, melakukan perubahan kecil, ya, dengan langkah yang sangat lambat. Itu dengan cara kita merubah perilaku kita. Kita menjadi lebih baik, menjadi contoh suri teladan yang baik. Itu akan memberikan perubahan, tapi sedikit demi sedikit. Tapi ketika kita ingin mengubah lebih besar lagi, yang diubah bukan hanya sikap saja, ya, tetapi paradigma, cara pandang kita, ya, harus diubah. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, di mana skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, ya, tentang realitas. Apa yang harus diubah pada paradigma kita, pada pemikiran kita, ya. Di sini kita gambarkan, ya. Nah, di sini stimulus respon diubah menjadi teori kontrol, ya, pada diri kita, pada pemikiran kita, pada pemahaman kita ubah. Realitas kebutuhan kita sama, ya, setiap manusia itu kebutuhannya sama, ya.
Bahkan termasuk anak mungkin kita melihat kebutuhannya sama, ya, belajar materi seperti ini, sehingga materi yang kita sampaikan metodenya sama, ya. Yang padahal kalau kita lihat, kita bisa membedakan kebutuhan anak itu berbeda, cara tangkap mereka juga berbeda, ya. Kadang-kadang ada anak yang memang kinestetiknya yang muncul, ya, estetiknya yang muncul, tentunya metode pembelajaran pun akan berbeda, sehingga diubah ke teori kontrol, ya. Realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap manusia itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kita lihat dulu, ya. Kira-kira anak ini butuhnya pembelajaran model seperti apa, ya. Jelas kebutuhannya akan berbeda, komposisinya akan berbeda. Kemudian stimulus respon. Pada saat ini mungkin kita terapkan, semua orang itu melihat hal yang sama. Ya, semua orang melihat hal yang sama, tapi kita ubah menjadi teori kontrol. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda, ya. Memandang, menyikapi si A, si B, si C. Kadang-kadang guru menilai anak, si A itu anaknya gini, nakal dan lain-lain. Belum tentu bagi guru yang lain, ya. Tentunya guru yang lain akan memiliki pola pandang yang berbeda. Oh, ternyata ada hal yang tersembunyi pada diri anak itu, ya. Jadi itu adalah teori kontrol, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mencoba membuat orang-orang berpandangan sama dengan kita, ya. Karena kita menganggap kebutuhannya sama, maka kita juga sebisa mungkin memaksakan atau mendorong, mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka kita harus mengubah teori kontrol. Jadi semua perilaku, nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Kita juga harus bisa memahami, ya. Harus ada timbal balik, ya. Ketika kita ingin mendengarkan, didengarkan, maka kita mendengarkan, ya. Jadi ketika kita ingin pandangan orang lain sama, ya kita juga harus bisa melihat lebih dalam lagi tentang dunia. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini adalah stimulus respon, ya. Ini sering terjadi pada diri kita. Kadang-kadang melihat kesalahan anak itu adalah suatu kesalahan, itu adalah suatu keburukan. Tetapi teori kontrol, kenapa sih anak demikian, ya? Kita lihat tujuannya, kita lihat latar belakangnya. Oh, bisa jadi anak tersebut berbuat seperti ini karena alasannya ini, sehingga dia punya tujuan yang seperti ini, ya. Jadi melihatnya itu hanya bukan dari cangkangnya saja, tapi kita lebih melihat lebih dalam lagi. Tujuannya apa sih, ya? Nah, stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Maka teori kontrolnya hanya diri saya lah yang bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, sehingga karena posisi saya dan Anda punya sama-sama motivasi internal dan eksternal, maka motivasi internal lah yang akan mempengaruhi kita dan Anda, saya dan Anda. Saya punya motivasi internal, ya. Termasuk mungkin daftar CGP, ya, ini gambarannya. Ketika rekan-rekan masih punya keyakinan yang lain tentang CGP, ya, sekuat apapun, ayo daftar, ya. Susah, ya. Karena saya adalah posisinya sebagai motivasi eksternal, ya. Atau barangkali PMM, atau barangkali yang lainnya, ya. Ayo kerjakan, ya. Meskipun itu ada due date-nya, sudah sampai deadline-nya, ya. Tapi karena ada motivasi intrinsik yang mempengaruhi, ya tetap saya mempengaruhi Anda. Itu juga saya ini posisinya sebagai motivasi eksternal. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
itu stimulus respon. Ketika dibujuk dengan suara yang halus sudah gagal, maka terkadang kita meningkatkan intensitas suaranya semakin tinggi. Ya, coba saja ketika kita mendidik anak kita di rumah, ya, suruh mandi 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya. Udah kalau ketiga kalinya kadang-kadang suaranya sambil bentak, mandi, gitu ya. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Maka teori kontrolnya kita ubah, ya. Stimulus responnya kita ubah menjadi teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, dibujuknya dengan bagaimana caranya. Ya. Diberikan pemahaman mandi itu manfaatnya apa dan lain-lain, sehingga anak itu muncul motivasi internalnya. Model berpikir menang dan kalah. Ya. Di dunia ini ada 2 pilihan, kalau tidak benar ya salah, kalau tidak menang ya kalah, gitu ya. Tetapi ada teori kontrol menyebutkan model berpikir menang dan menang, ya, tidak ada yang kalah. Ya. Nah, kita lanjut ke makna disiplin. Nah, menurut Bapak dan Ibu, disiplin itu apa? Ya, terkadang maaf ya, untuk berbicara masalah disiplin, ya, ketika kita mendengar istilah disiplin ini seringkali dikaitkan dengan kepatuhan. Ya. Anak disuruh ini, disuruh itu, patuh, itu adalah disiplin. Kemudian diikat dengan tata tertib 1 sampai dengan 100 sekian, gitu ya. Kemudian anak tersebut mematuhi hampir 100% dari tata tertib tersebut, ya. Itu disiplin. Kemudian anak tersebut teratur, ya, teratur itu melakukan kebaikan secara kontinu tiap hari, ya. Kalau rapi ya rapi terus, ya. Kemudian hubungannya dengan hukuman, apabila tidak disiplin ini mendapatkan hukuman, ya. Nah, dari kesekian banyak disiplin, sehingga anak itu mendengar bahwa disiplin itu sesuatu hal yang tidak nyaman, ya, kaku. Kita berangkat sekolah harus rapi, bajunya dimasukkan, rambutnya harus pendek, dengan berbagai macam aturan, ya. Sehingga dikaitkan dengan hal-hal yang tidak nyaman. Anak itu mendengar kata disiplin itu bukan hal yang menyenangkan, ya, karena efek dari tidak disiplin pasti imbasnya adalah hukuman, ya. Nah, pada restitusi, hukuman adalah hal yang paling akhir, solusi paling akhir. Bahkan kalau bisa tidak digunakan. Hukuman ini sudah tidak realistis lagi dengan kurikulum zaman sekarang, ya. Kalau zaman dulu mungkin hukuman masih berlaku, tapi untuk kurikulum zaman sekarang, apalagi kita ingin menciptakan budaya yang positif di satuan pendidikan kita, hukuman itu kalau bisa ditiadakan. Jangan sampai anak itu merasa terhukum oleh oleh kita, ya, karena melakukan kesalahan, ya. Tentunya ada langkah-langkah yang lebih baik lagi, ya, sehingga bisa memunculkan nilai-nilai budaya positif atau disiplin positif pada diri anak. Ya, yang disiplin positif itu jadi tidak usah dipaksa-paksa. Anak ini akan bisa mengerjakan dengan sendirinya karena memiliki keyakinan akan nilai yang diyakininya. Nah, di sini disiplin positif itu tanpa hukuman, ya. Gak usah dihukum, karena yang berkembang itu adalah motivasi intrinsiknya, dorongan dari dalam hati sanubarinya. Dia mau melakukan kebaikan itu untuk mewujudkan keyakinan yang diyakininya, ya. Dia meyakini kalau misalkan dia rajin sholat misalnya, ya, dia akan diridhoi oleh Allah misalkan. Nah, tertanam di dalam hati itu adalah motivasi intrinsik.
Beda halnya dengan ketika orang tuanya yang membentak-bentak harus anak itu harus sholat, harus gini ya. Kemudian disiplin positif itu munculnya dari motivasi internal, ya, sehingga membentuk disiplin diri. Nah, jika tidak bisa, maka didisiplinkan oleh penguasa lain. Kita dengan segala upaya kita ingin mematuhi, tetapi kita tidak dipatuhi, maka terpaksa kita akan didisiplinkan. Dalam hal apa? Dalam segalanya ya. Baik itu di sekolah, baik itu di jalan raya, baik itu di lingkungan masyarakat. Contoh kecil, ya, ada aturan menggunakan helm. Kenapa kita harus pakai helm? Ya. Ketika kita memiliki motivasi intrinsik, ya, kita tetap menggunakan helm. Suatu saat kita kelupaan, ya. Lupa ini adalah sesuatu hal yang kadang-kadang ya bukan hal yang disengaja gitu ya. Sehingga dengan terpaksa kita didisiplinkan oleh penguasa lain. Siapa penguasa lainnya? Penguasa lain kalau di jalan raya ya polisi jalan raya. Ya. Meskipun kadang-kadang mangkel ya diberhentikan oleh polisi ya karena kita tidak pakai helm, sudah kita tidak patuh terhadap aturan, kadang-kadang kita juga ikut mangkel gitu ya. Nah, penguasa lain di sekolah siapa? Ketika melihat anak tidak disiplin, ya, tidak ada motivasi intrinsiknya, maka yang mendisiplinkan adalah penguasa lain. Siapa? Kalau ada ya guru, ya gurunya. Ya. Kalau di rumah siapa? Kalau anak, ya orang tuanya. Itu adalah penguasa lain selain diri pribadi. Nah, maka disiplin berdasarkan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat selektif disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak disiplin diri, maka kita akanlah didisiplinkan oleh orang lain. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, artinya apa? Merdeka itu tidak lepas dari disiplin, ya, dari kedisiplinan. Disiplin yang bagaimana? Disiplin yang positif. Ya. Nah, kita sebagai pendidik, ya, tujuan kita tentunya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah kebajikan nilai-nilai yang berlaku di semua tempat dan di semua zaman. Kita pergi kemanapun, nilai universal ini tentunya tetap diakui dan memiliki motivasi intrinsik, ya, dorongan dari dalam diri, bukan dari ekstrinsik. Ya, kita mengharapkan sebagai pendidik, lihat anak-anak itu harus punya kesadaran sendiri. Ya, kesadaran sendiri itu adalah unsur intrinsiknya. Ya. Ya. Yang kita harapkan tentunya ketika kita masuk kelas, apalagi sebagai wali kelas ya, Bu Erna sebagai wali kelas yang mengatur kelas 7, kalau misalnya sedang ngoreksi di kantor, lihat anak keluar, kalau jam istirahatnya istirahat sesuai dengan waktunya, misalnya jam masuk ya masuk sendiri tanpa harus saya masuk, gitu ya. Kemudian berinteraksi sosial, guyup rukun antara siswa satu dengan yang lainnya. Jadi jangan sebentar-sebentar dapat laporan ada yang nangis, ada yang bertengkar. Tentunya yang diharapkan oleh kita adalah adanya motivasi intrinsik, baik itu motivasi intrinsik hubungannya dengan hubungan sosialnya, ya, nilai-nilai karakter kebajikannya, ataupun yang lainnya.
hasil dari kesepakatan bersama yang kemudian dituangkan ke dalam standar pendidikan nasional. Jadi penting bagi kita sebagai pendidik untuk bisa menerapkan yaitu atau menciptakan lingkungan positif. Di dalam standar pendidikan nasional dituangkan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk menerapkan tujuan mulia. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, ini sudah menjadi standar pendidikan nasional, ya, merupakan hasil kesepakatan bersama. Adapun tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi diharapkan anak-anak lulus itu sudah punya karakter seperti ini, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Berarti selama proses pembelajaran kita tanamkan, ya, baik itu di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, agar tujuan mulia ini bisa dicapai. Itu tadi baru materi ke-1 ya. Namanya seperti ini. Masih ada materi lagi yang harus saya sampaikan ya. Mohon Bapak Ibu bisa bersabar ya. Meskipun mungkin energinya sudah habis untuk mengawas pelaksanaan asesmen sumatif ya. Materi yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Hubungannya dengan sikap yang dimunculkan oleh siswa. Maka ada 5 kebutuhan yang ingin anak tersebut capai. Terkadang kita melihat permasalahan siswa itu secara global bahwa kesalahan itu adalah hal yang buruk tanpa kita mengetahui apa alasannya. Maka ketika kita menggali lebih dalam lagi tentang tujuan siswa tersebut bermasalah melakukan suatu kesalahan, maka kebutuhan yang terkadang tidak mereka dapatkan, ya, gagal mereka dapatkan, itu ingin mereka penuhi dengan cara-cara mereka sendiri. Misalnya anak suka guyon di kelas, coba kita lihat kebutuhannya apa, ya. Oh, ternyata dia merasa puas, merasa bangga, merasa bahagia ketika melihat temannya itu misalnya sengsara atau bingung, ya. Oh, berarti kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Nah, berdasarkan tujuan dari permasalahan tersebut, kita bisa mengklasifikasikan 5 kebutuhan dasar manusia. Anak tersebut melakukan kesalahan itu berdasarkan kebutuhan yang mana, ya? Kebutuhan yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan ataupun kebebasan. Kita flashback teman-teman ke kejadian-kejadian yang sering kita jumpai sehari-hari, ya, di sekolah. Tentunya bukan 1-2 permasalahan yang kita jumpai, yang kita ketahui saja.
Terkadang yang tidak kita ketahui juga banyak. Adapun permasalahan tersebut biasanya terjadi karena anak tersebut gagal dalam memperoleh kebutuhan tersebut atau gagal dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya hidupnya mungkin di rumah terlalu lurus-lurus saja sehingga tidak ada senang-senangnya, tidak ada bahagia-bahagianya, maka dia akan mencari kebahagiaan dengan caranya sendiri. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan kebutuhan, ya, pengakuan atas kemampuannya. Kebebasan, di mana kebutuhan akan pilihan. Kesenangan. Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama adalah bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup atau survival, ya, bahasa Inggrisnya ya. Survivalnya itu adalah bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, fisik, ya, yang dibutuhkan oleh anak. Bisa jadi dalam bentuk kesehatan, rumah, kemudian makanan biologis, ya, kemudian rasa aman juga. Nah, di sini contoh kasus Doni mengambil makanan Siti karena lapar. Alasannya adalah karena dia lapar. Kasusnya berbagai macam kasus. Kadang-kadang di dalam kelas itu misalnya si Doni ini mengambil makanan tanpa sepengetahuan si Siti, ya. Tahu-tahu sudah dimakan, kemudian si Siti ini merasa makanannya hilang, marah-marah dan lain-lain. Nah, maka ketika kita memanggil si Doni ini, kenapa? Karena saya belum makan dari rumah. Oh, berarti kebutuhan yang belum dia penuhi di rumah adalah apa? Makan, bertahan hidup atau survival. Rasa aman. Misalnya di jalan sering kali tiap hari dicegat terus, dipalaki terus, sampai suatu saat karena sudah mangkel, si anak ini misalnya langsung menghantam begitu saja temannya. Ketika kita panggil, ditanya alasannya apa? Karena setiap hari saya dipalak terus, saya merasa tidak aman. Setiap hari dicegat terus, dimintai uang terus. Berarti kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah bertahan hidup. Dia mempertahankan rasa amannya. Banyak kasus yang lainnya lagi. Kita flashback lagi ke belakang. Coba Bapak Ibu punya kasus apa anak-anaknya, siswanya. Kita nanti kaitkan dengan kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi cari perhatian, ya. Apa itu kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial dengan temannya. Dia ingin diterima, ya, dia karena dia merasa terasingkan, ya, sehingga dengan berbagai cara, meskipun itu salah, dia lakukan supaya apa? Dia bisa berinteraksi, supaya dia bisa diterima, ya. Dia merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, atau yang lainnya. Contoh kasusnya seperti apa? Nah, ini seperti dilihat berdasarkan nanti tujuannya apa. Oh, ternyata karena dia merasa dikucilkan, ya, yang akhirnya dia perilakunya aneh-aneh, macam-macam. Ya. Dia misalnya menyembunyikan spidol, contohnya. Tapi tujuannya adalah supaya dia mendapatkan perhatian. Oh, dia ingin diperhatikan.
Berarti kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kok ini ada anak overacting sekali di dalam kelas ya. Setiap kali ditanya yang acuh dia lagi. Kemudian tidak ditanya pun kadang-kadang dia jawab sendiri, nyeletuk sendiri. Kadang-kadang ya kalau misalnya kita bertanya kepada siswa kemudian menjawab, ya kita kadang-kadang merasa bahagia ya. Tapi kalau misalnya anak ngerem terus kita menjelaskan dia ikut ngomong juga, terkadang kita juga sebagai pendidik juga merasa mangkel. Kita lihat alasannya apa? Oh ternyata kebutuhan yang dia harapkan adalah penguasaan, kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan. Oh ternyata pintar, bagus, pintar ya. Nah itu adalah yang ketiga. Yang keempatnya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang menarik. Kebebasan ya. Jadi anak tersebut ingin berkuasa, ingin mengendalikan orang lain ya. Ada siswa yang paling besar di kelas, kemudian dia jahil sana sini sehingga temannya merasa takut. Maka ketika tujuannya adalah ingin mengendalikan orang lain, maka kebutuhan yang dia inginkan adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Maka kita sebagai pendidik mencoba bagaimana supaya bisa memediasi anak tersebut terpenuhi kebutuhannya. Silakan ya. Bisa jadi dia diaktifkan di organisasi, kemudian dijadikan ketua. Itu adalah salah satu pengakuan kita ya, memenuhi kebutuhan anak untuk kebutuhannya tentang kebebasan. Dia jadi ketua, bisa ngatur ini itu ya, itu adalah kebebasan ya. Udah, kalau seperti itu coba jadikan ketua kelas ya, mungkin lebih bagus ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan. Nah ini tadi yang sudah dicontohkan tadi ya, anak jahil menyembunyikan sepatu. Kemudian alasan yang dimunculkan adalah senang melihat Rini itu bingung dan sedih ya, ketawa ya. Ada guru yang masuk ke WC, kemudian pintunya digedor-gedor dari luar. Kebutuhan anak itu adalah dia ingin tertawa gitu loh. Ini kasus yang hangat tuh ya. Kasus yang hangat. Ada kejadian seperti itu belakangan ini ya. Masuk WC, guru ya, pintunya ditutup. Dari dikunci dari luar. Nah ya. Ini digedor-gedor sama anak ya. Nanti giliran gurunya nongol, anaknya lari ya sambil ketawa ya. Nanti dikunci lagi, digedor lagi ya. Gurunya nongol lagi, lari lagi sambil ketawa lagi ya. Mereka lihat ya. Berarti anak tersebut sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Ada yang seperti itu, tentunya tidak hanya satu. Kita menjumpai permasalahan seperti itu di kelas ya. Lebih dari 1-2 kasus ya. Tujuannya adalah kesenangan ya, supaya jahil menyembunyikan sepatu, membuat temannya tidak nyaman. Kemudian dia merasa bahagia dengan ketidaknyamanan teman kita itu, teman anak itu ya.
Nah, dalam menyikapi permasalahan-permasalahan di kelas, apapun kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak, maka dalam menyikapi permasalahan ada 5 posisi kontrol guru dalam penyelesaian permasalahan. Apa saja 5 posisi kontrol tersebut? Kita bisa menempatkan diri sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini nanti yang ideal itu yang mana? Yang tidak bagus atau tidak baik untuk kita terapkan yang mana? Yang pertama sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya, suruh push up, ya. Kemudian dikata-katai oleh guru, dasar kamu anak bandel, ya, itu posisi kita sebagai seorang penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi, ya. Jadi aturannya ditambah. Ini anak banyak sekali yang melakukan kesalahan ini, ya. Ditambah lagi aturannya, ya. Disangka bahwa aturan semakin banyak berarti semakin efektif posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, contohnya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya? Sehingga dari kata-kata yang dilontarkan oleh guru semacam ini akan ada efek bagi si anak. Anak ini akan merasa terpuruk dengan kesalahannya. Baik tidak kira-kira bapak ibu? Anak itu terpenjara oleh rasa bersalahnya, baik tidak? Tidak tentunya, ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, ya. Jadi psikologisnya akan terganggu dengan pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan bersalah. Yang ketiga, posisi kontrolnya sebagai teman. Ini bagus tidak kira-kira Bapak Ibu? Posisi sebagai teman bagus tidak? Oh, sebagai teman bagus tidak? Bagus, ya. Ya bagus, kedengarannya dia jadi teman, bagus, ya. Tapi tetap aja ada dampaknya juga, ya. Dampaknya juga. Nanti ada yang lebih bagus lagi tidak selain dari menjadi teman? Ada. Lalu posisi kontrol sebagai teman itu bagaimana? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya. Diajak main gitu, ya. Ya seperti layaknya kita menjadi teman, ya. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, ya. Ada kedekatan emosional antara siswa dan guru, ya. Itu baiknya. Sehingga ya kadang-kadang ya kita nyuruh ini nyuruh itu, melarang ini melarang itu mudah sekali, ya. Anak untuk dikontrol. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak, ya. Nah, jadi posisinya itu menjadikan diri sebagai teman.
demi Bapak, ya coba dilakukan. Ya. Sehingga ada alasan, anak ini beralasan melakukan karena merasa keberatan oleh guru, karena sudah merasa dekat, gitu ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Mungkin, ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi sebagai teman. Nah, apa hal negatifnya? Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak teman saya. Ternyata ya sama aja gitu ya. Jadi anak tersebut merasa kecewa, merasa tidak sesuai dengan ekspektasinya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kemudian efek negatifnya adalah murid akan ketergantungan dengan keputusan yang kita ini ya, tanya dulu ke Pak Guru Indah misalnya ya, tanya dulu ke Pak Peri gitu ya. Nanti kalau Pak Peri menurut Pak Peri seperti ini ya manut aja gitu. Jadi kreativitas dalam berpikir akan terhambat. Karena apa? Karena dia akan merasa tergantung, ya, ketergantungan dengan keputusan gurunya sebagai memposisikan sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, anak-anak diawasi dan dipantau terus. Ya. Posisi kontrol kita sebagai seorang pemantau. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari si pemantau ini, peraturannya apa? Jadi mengaitkan perilaku anak dengan peraturan yang sudah terpampang. Ya. Coba peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melakukan itu? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini banyak contoh yang lainnya kalimatnya mungkin ya. Ini sudah beberapa kali kamu melanggar aturan ini. Ya. Ini adalah posisi pemantau. Ya. Ngitung-ngitung ya. Ini perasaan anak sudah berkali-kali melakukan kesalahan ini, kok diulang lagi. Nah, posisi kontrol kita adalah sebagai seorang pemantau. Ya. Wah, parah. Sekarang kamu semakin parah ya. Kamu kemarin melakukan kesalahan ini, sekarang kamu lebih parah lagi. Nah, otomatis kan kemarin itu diawasi oleh guru itu ya. Nah, sekarang dibandingkan dengan yang sekarang kamu malah semakin parah. Nah, ini berarti posisi kita adalah sebagai pemantau. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang terkait dengan posisi kita sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu ya. Jadi posisi manajer inilah yang diharapkan, yang hubungan eratnya dengan restitusi ya, segitiga restitusi. Di mana dalam guru menjadi pengontrol siswa itu posisinya sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi manajer ini punya dua keterampilan sekaligus, sebagai pemantau juga sebagai teman. Jadi lebih familiar dengan anak. Kemudian tujuannya adalah supaya anak ini bisa mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, tugas dari seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk mendapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi justru ingin mengembalikan anak tersebut ke komunitasnya. Ya. Biasanya anak yang bermasalah itu dia akan merasa terkucilkan.
Maka posisi kontrol kita sebagai seorang manajer diharapkan bisa mengembalikan si anak ini ke dalam komunitasnya, menumbuhkan percaya dirinya, menumbuhkan nilai-nilai keyakinan universalnya, ya. Sehingga anak tersebut akan bisa masuk lagi ke dalam komunitasnya. Nah, apabila diklasifikasikan Bapak Ibu untuk motivasi, ada motivasi eksternal dan internal, dimana tadi dari motivasi internal dan eksternal ini ada identitas gagal dan ada identitas berhasil atau sukses. Ya. Kenapa tadi hukuman dikategorikan sebagai solusi terakhir atau bahkan jangan sampai dilakukan? Karena ini adalah bagian motivasi dengan identitas yang gagal. Jadi jangan berpikir bahwa anak yang sudah dihukum itu nanti setelah patuh kemudian dia akan berubah menjadi baik dan seterusnya. Ya. Justru dengan hukuman anak ini akan muncul masalah-masalah baru. Apa itu? Denda. Ya. Kita flashback zaman dulu waktu kita sekolah Bapak Ibu ya. Ada guru yang tidak disukai oleh Bapak Ibu waktu sekolah SMP dulu, SD barangkali. Pak Ferry ada? Ya. Jujur ya. Bahkan mungkin sampai sekarang masih diingat ya, ini guru yang galak gitu ya. Ini yang pernah jewer saya, ini yang pernah nempeleng saya, ini yang pernah ini yang pernah itu dan seterusnya. Nah, hukuman yang kita terima waktu zaman dulu ya, itu masih kita ingat sampai dengan saat ini. Jadi posisi anak juga sama demikian Bapak Ibu. Ketika kita misalnya memberikan hukuman, maka hukuman tersebut akan terus diingat oleh anak. Artinya apa? Apakah anak itu merasa bangga dengan dipukul oleh gurunya, merasa bahagia ketika disuruh lari mengelilingi lapangan? Flashback lagi kepada diri kita masing-masing. Kira-kira kita merasa bangga tidak dihukum seperti itu? Tidak ya. Ibu guru cerewet sekali ya, saya dimarahi terus ya tiap hari. Ya, kok saya terus yang dimarahi gitu ya, sampai teringat sampai dengan sekarang. Ya. Posisi itu juga sama ketika kita menerapkan hukuman kepada anak. Kita akan menanamkan kebencian, menanamkan dendam, ya, yang mungkin bisa bertahan sampai dengan jangka waktu yang lama. Bahkan mungkin si murid tersebut nantinya akan jadi guru lagi dan masih ingat. Ya. Kemudian identitas yang berhasil, posisi kontrolnya sebagai teman dan pemantau. Kemudian yang ketiga adalah sebagai manajer. Namun untuk penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau itu diklasifikasikan ke dalam motivasi eksternal, yaitu motivasi yang datangnya dari luar. Sementara yang datangnya dari dalam adalah sebagai manajer. Nah, apa saja yang dilakukan? Motivasi apa saja yang dilakukan guru sesuai dengan posisi kontrol masing-masing. Sebagai seorang penghukum, guru menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, maka ketika pembuat rasa bersalah, guru itu akan berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian posisinya sebagai teman, ini dengan posisi kasus yang sama gitu ya. Misalnya ada anak yang nakal, kita sebagai penghukum, maka kita memposisikan diri sebagai penghukum itu, maka yang kita lakukan adalah menghardik, memarahi, nunjuk-nunjuk, nyindir, nyakiti, ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, sama dengan kasus yang sama, berarti kita berceramah menunjukkan
kekecewaan, ya saya kecewa sekali dengan kamu nak, ya. Kemudian sebagai teman, nah sebagai teman itu malah membela, ya, justru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Tapi dengan catatan kamu nurut sama saya ya. Nah berarti nurutnya hanya dengan ya yang dianggap teman itu saja, berarti yang lainnya belum tentu ya. Kalau posisinya sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, sudah berapa kali kamu melakukan kesalahan seperti ini? Ya. Coba lihat kamu, teman-teman kamu sekarang gara-gara kelakuan kamu. Ya. Dia jadi seperti ini. Ya. Nah maka posisi manajer inilah yang diharapkan, ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya, dengan bawah. Nah restitusi itu sendiri apa ya? Tadi ulang-balik ngomongin restitusi ya. Apa itu restitusi? Dimana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Anak menghilangkan kancing temannya, misalnya karena bajunya ditarik. Ya. Kalau posisi restitusi adalah ditanya dulu dari awal alasannya apa, kemudian meyakinkan identitas. Ya, Bapak juga kalau kejadiannya seperti itu, mungkin Bapak juga sama bisa marah kayak kamu gitu ya. Posisi kita suaranya nadanya rendah, kemudian dengan kalimat pertanyaan yang bisa diterima oleh anak sehingga anak ini tidak punya pikiran untuk membantah, sehingga posisi kita sebagai control manager ini bisa betul-betul diterapkan. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Ya. Jadi melakukan hal-hal yang baik itu tentunya dengan dorongan dari dalam dirinya masing-masing. Nah, di sini perbedaan ciri restitusi dengan program disiplin yang lainnya, ya, dibandingkan dengan menghukum dan memberikan konsekuensi. Di mana restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi anak diberikan diberikan tugas atau diberikan efek dari suatu kesalahannya itu bukan untuk memberikan hukuman, bukan untuk menebus suatu kesalahan, tetapi lebih dari itu anak itu belajar dari kesalahannya. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Ya, anak yang tadinya bertengkar, tapi karena dengan proses restitusi ini si anak bisa yang melakukan kesalahan bisa mengakui kesalahannya, pengakuan tersebut dari dalam dirinya, ya, sehingga si korban pun tentunya akan merasa bisa memaafkan. Yang selanjutnya restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau hukuman memaksa, ya, kamu harus lari, kamu harus ini, kamu harus itu, ya. Tetapi dengan restitusi ini memberikan pilihan atau menawarkan, ya, baju kancingnya lepas, coba kamu bisa tidak pasangkan kancingnya, gitu ya. Jadi kan menawarkan, ya, itu adalah solusi, ya. Kan si korban juga kalau kancingnya sudah dipasang, tentunya dia juga akan merasa lega. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Alasannya apa? Ya, jadi digali alasannya. Jadi tidak langsung fokus pada kesalahannya, tetapi lebih dari itu
menggali alasannya apa, ya. Tadi kembali lagi flashback ke materi sebelumnya, ya, dicari kira-kira kebutuhannya, ini kebutuhan anak ini apa, ya, kesenangankah, ya, atau barangkali bertahan hidup atau yang lainnya. Restitusi ini menguatkan, ya, menguatkan itu tertanam pada anak nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini, ya. Dengan kita memberikan pemahaman-pemahaman, kemudian akan muncul motivasi intrinsik dengan nilai-nilai karakteristik yang dia yakini. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, ya, jadi tidak dihakimi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau sudah tidak relevan atau barangkali anaknya sudah manut, ya udah, ini peraturan ini nggak usah keyakinan ini nggak usah diterapkan lagi, bisa dihilangkan. Tapi muncul permasalahan baru, nah ini coba digabungkan, nggak apa-apa, ya. Jadi ada peninjauan kembali tentang keyakinan kelas. Dalam hal membuat keyakinan kelas, tentunya setiap keyakinan kelas itu didasari pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu, misalnya anak itu inginnya seperti apa, ingin jadi anak yang bagaimana, ya. Maka nilai yang ditujunya ketertiban, ya, misalnya membuat peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Nah, berarti nilai yang dituju adalah supaya anaknya lebih tertib, ya. Maka nilai kebajikannya adalah ketertiban. Bisa juga mungkin yang lainnya, ya, nilai kebajikannya yang lainnya. Kalau misalkan anak bisa mengembalikan barang ke tempatnya, ya, anak itu tanggung jawab, ya. Bisa juga tingkat kedewasaan, gitu, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Maka nilai yang ditujunya bisa kesadaran, kepedulian, atau bisa juga nilai-nilai yang dituju yang lainnya, ya. Apalagi kesabaran, kepedulian. Kalau misalnya membuat aturan dilarang mengganggu orang lain, sabar, ya, tidak mau mengganggu orang lain, ya sabar, ya. Bisa mempertahankan diri, ya, pengendalian diri, ya. Masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang dapat dimunculkan dari masing-masing peraturan. Hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini nilai yang ditujunya adalah disiplin. Bisa juga nilai-nilai yang lainnya, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai yang dituju apalagi? Dan lainnya. Silakan, ya, sesuai dengan kesepakatan kelas. Tentunya dikaitkan lagi dengan nilai yang ingin ditujunya itu nilainya mana. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Bapak Ibu wali kelas atau guru kelas, ya, bisa membuat keyakinan kelas. Diawali dengan mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas, ya. Tentunya anak-anak punya banyak atensi sesuai dengan permasalahan yang dijumpainya, ya. Tuh Bapak Ibu, saya maaf mau usul, ya, karena misalnya teman saya suka ngejek saya, membuli saya. Nah, bagaimana kalau aturannya membuli? Itu masukan, kemudian tampung lagi dengan yang lainnya, ya. Mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk mencurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau sekolah. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, ya. Bisa juga caranya anak itu diberikan secari kertas, dikasih double tip. Bapak Ibu silakan memajang papan tulis di sini, silakan anak-anak aturannya dituliskan kemudian ditempel di papan tulis, ya.
Setelah nempel semuanya diklasifikasikan aturan yang sama dikumpulkan dengan aturan yang sama, ya. Oh, ini tentang bully, kumpulkan tentang bully, ya. Supaya nanti kesepakatan kelasnya tidak terlalu banyak, ya. Yang ini tentang bully, yang ini tentang kekerasan, yang ini tentang pencurian dan lain-lain, ya. Dilanjutkan dengan mencatat semua masukan-masukan. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah. Nah, tinggal selanjutnya adalah mengganti kalimatnya. Mungkin kalimatnya masih belum bisa dipahami atau belum masuk ke dalam kategori keyakinan kelas. Maka dibentuk, kalau dijumpai kalimat-kalimat negatif, ubahlah menjadi kalimat positif. Lagi tentang prosedur membuat keyakinan kelas. Langkah yang pertama berarti menampung surah pendapat dari anak. Teknisnya terserah Bapak Ibu. Ya, barangkali mau dibagi kertas, disuruh nulis satu anak satu aturan, tempel. Ya. Jangan mencuri, jangan apa, jangan membuli dan seterusnya. Ya. Setelah dikumpulkan, ditempel di papan tulis, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Misalnya tentang pembulian, tentang kekerasan, tentang yang lainnya, ya. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimatnya dari kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Ya. Contoh kalimat negatif itu diawali dengan kata jangan, tidak boleh, jangan buang sampah sembarangan. Nah, berarti ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Kalau misalnya jangan berlari di koridor atau di kelas, diubah menjadi kalimat positif, ya. Menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, itu bahasa keyakinan kelas. Kalau bahasa peraturan mungkin jangan, tidak boleh, ya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Nah, tidak langsung dipakai Bapak Ibu, ya. Ditinjau kembali aturan-aturan yang sudah terkumpul, ditinjau kembali. Ini ajak anak-anak atau ajak siswa atau warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Tadi, ya. Dikait-kaitkan lagi, ini kira-kira keyakinan yang ditujunya apa? Oh, disiplin, ya. Yang ini apa? Ya. Oh, kesabaran. Berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan, hormat. Ya, ini berarti masih satu payung, ya, masih satu kelompok. Kemudian ditinjau lagi, seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Jadi dikurangi, yang jumlahnya satu payung dikurangi atau digabungkan, ya, kalimatnya, sehingga peraturan kelasnya, keyakinan kelasnya akan jumlahnya akan berkurang. Yang selanjutnya tinjau lagi, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui. Setuju tidak? Oh, setuju. Ya, semuanya setuju. Dengan kata setuju kemudian keyakinan kelas itu tidak seperti ini, yang masih perlu lagi ditandatangani oleh seluruh warga kelas, menandakan bahwa anak tersebut setuju dengan keyakinan kelas. Termasuk di dalamnya wali kelasnya juga ikut tanda tangan, ya, berarti sama-sama menyetujui.
Nah, terakhir keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Sehingga setiap hari membaca hasil kesepakatan kelas, maka insya Allah anak akan diingatkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk bersama-sama. Sehingga bisa untuk dipatuhi secara bersama-sama. Anak tidak merasa terpaksa untuk mematuhinya, karena itu adalah hasil dari kesepakatan bersama. Nah, di sini contoh keyakinan kelas, ya, di mana nilai kebajikan yang ditujunya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, di sini kan ada dua, ya, menghormati barang, menghormati orang. Ini adalah hasil gabungan dari beberapa keyakinan kelas yang mungkin dituliskan oleh anak, ya, sehingga digabung menjadi satu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian dalam kaitannya dengan bekerja, ya, ini bekerja itu berarti nilai yang dituju. Ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, selain dari kalimat positif negatif, sehingga akan terkesan muncul kalimat tersebut nampak dan tidak nampak, ya. Jadi ini menjadi salah satu kriteria penyusunan kalimat kesepakatan kelas. Jadi apa yang harus tampak dan tidak tampak seperti apa, ya. Misalnya tadi dari peraturan kelas nomor 1 tentang hormat. Jadi membuat aturan itu tampak seperti datangnya tepat waktu semuanya, ya. Jadi kata dilarang terlambat, nah itu berarti tampak seolah-olah ada yang terlambat, ya. Itu hal yang harus ditutupi. Jadi tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tetapi buatlah kalimat yang seolah-olah supaya datang itu semuanya tepat waktu, ya. Menyapa teman dan guru setiap hari, senyum, salam, sapa, ya, misalnya, ya. Maka yang harus dimunculkan dalam kalimat kesepakatan kelas adalah seolah-olah menyapa teman dan guru setiap hari, ya. Yang tampak itu seperti setiap hari kita menyapa, ya, anak menyapa guru. Jadi yang dihilangkan atau yang disamarkan itu tidak tampak seperti acuh, ya, sikap acuh kepada teman ataupun guru. Demikian pula pada poin bekerja dan rasa diterima. Jadi di sini ada kalimat yang seolah-olah tampak dan seolah-olah tidak tampak. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi, ya. Kalau mendengar kata terakhir mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat, ya. Tandanya mau selesai, gitu, ya. Ya. Segitiga restitusi. Ya, penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan yang dijumpai, ya. Tadi pasangannya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, pada kegiatan segitiga restitusi, ketika kita menemukan permasalahan pada anak dan mencoba memecahkan permasalahan, ada 3 tahapan, sehingga tahapan tersebut dinamakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan anak tersebut, sehingga anak tersebut nantinya akan terkoneksi dengan keyakinan yang
Menstabilkan identitas atau stabilize the identity, ya. Langkah awal yang perlu dilakukan pada segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Dimana saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Tadi kebutuhan dasar itu ada 5 kebutuhan dasar, ya. Nah, langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Saat dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Pada tahap inilah guru berupaya menstabilkan identitas anak, sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi jangan langsung ngegas, ya. Kalau misalkan kita memberikan hukuman, biasanya langsung ngegas saja. Tapi coba kita dulu stabilkan dulu identitasnya. Dengan cara apa? Dengan cara membentuk pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Memang manusia itu tempatnya salah. Ya, Bapak juga dulu seusia kamu ya seperti itu, labil, ya. Sering melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bahwa kita bisa menyelesaikan ini, ya. Jadi anak tidak merasa berputus asa, ya, ini bisa diselesaikan ini, ya. Nah, ini adalah bagian dari menstabilkan identitas. Langkahnya ini di awal, ya. Setelah poin identitasnya stabil, baru kita melangkah kepada langkah yang selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita mengetahui kesalahannya apa, kemudian kita stabilkan, langkah yang kedua perlu dilakukan, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, di mana guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Ya. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhannya apa? Dengan anak melakukan kesalahan yang seperti ini, mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik ataupun buruk. Nah, saat tidak mengakui anak berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Hal yang diperlukan adalah memahami alasannya melakukan kesalahan tersebut agar anak merasa dipahami. Ayo digali terus. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya seperti apa? Misalnya kalimatnya. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Misalnya merusak, ya, merusak barang teman. Ya, padahal kamu bisa melakukan, misalnya menghilangkan atau bagaimana. Bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Alasannya apa? Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap yang baru itu adalah nilai-nilai yang diyakininya, ya. Baru kita masuk ke tahapan yang ketiga. Setelah tahapan yang kedua tergali, silakan Bu sambil dimakan, Bu, ya. Biarkan saya sendiri yang merasa habitat gitu. Gak apa-apa sambil makan, gak apa-apa, ya. Sawo teneng kita pakai es. Nah, tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan baru, ya. Nilai-nilai keyakinan atau motivasi intrinsiknya dikeluarkan. Langkah ketiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal. Saat langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Kemudian dia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Keinginannya apa? Keyakinan dalam hati kamu itu apa? Ya. Contoh kalimatnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati?
Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, ini kalau misalkan anak tersebut bikin rusuh ya, berarti kelas yang ideal itu yang seperti apa? Digali, oh kelas yang aman, tenang, nyaman, ya, jauh dari bully, merasa menjadi rumah kedua. Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu menunjukkan kepada sikap dia berlaku demikian itu supaya dia mau menjadi seperti apa. Maka dia akan punya anak-anak menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sopan, ya. Maka akan muncul nilai-nilai intrinsik dalam dirinya. Nah, ini contoh kasus yang sempat saya setelah melakukan studi kasus kemudian dicoba nanti segitiga restitusinya, nanti bisa dimintai refleksinya kira-kira nyaman tidak, lebih enak dihukum atau direstitusi gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat kedepannya seperti apa ya, hasil dari restitusi tersebut, apakah ada peningkatan sikap pada siswa atau tidak. Alhamdulillah, terima kasih ya. Itu tadi Bapak Ibu materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Tentunya apabila ada benarnya itu semata-mata dari petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ada kurangnya itu adalah mutlak murni kebodohan saya pribadi. Maka dari itu apabila ada prakata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada hal yang baik, mari kita ambil hikmah bersama-sama dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Diakhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.